Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak banget yang berkomentar begini guys. Dikira Baim Wong masuk ajaran sesat, ternyata bahas hal gituan. Tumben DS bahas gituan, biasanya bahas keagamaan. Terus ada juga yang berkomentar, Bang DS fokus reaction seperti biasa aja, agama lebih berfaedah. Ada lagi juga yang berkomentar, DS fokus urusan agama saja deh. Masalah model gitu tidak usah diurus, nanti makin tenar. Ini juga ada agak panjang komentarnya. Tumben bang reaction soal kasus artis. Aku sih takut di sini akan masuk dua kubu yang berpendapat berbeda dan menjurus pada hal yang tidak menuju kebaikan. Biarlah channel-channel sebelah yang bahas masalah ini. Kita fokus dan konsisten yang bersifat pencerahan dan menambah pengetahuan tentang keagamaan. Semoga kita semua bisa lebih bijak dan kritis dalam menyikapi suatu hal tanpa jadi korban jahatnya dunia sosmed dan dunia cyber. Sehat selalu bang dan sukses terus channelnya. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan saya nasihat dan memberikan saya kritikan dan segala macamnya. Itulah sebabnya kenapa saya tidak pernah satupun video kolom komentarnya saya tutup, karena memang saya banyak sekali belajar dari komentar-komentar kalian yang ada di video-video saya. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih yang sudah mengingatkan, dan seperti biasa kita intro dulu. Indonesia kembali dihebohkan dengan adanya sebuah media asing yang memberitakan tentang mengumandangkan azan di Indonesia dinilai mengganggu ataupun berisik. Oke, kali ini saya mengutip sebuah berita dari Detik News. Kalian perhatikan di layar, di sini ada judulnya, media asing soroti azan di Jakarta berisik. Ini ada kata-kata berisik ini guys. Sangat tidak nyaman sekali kita dengarkan sebagai umat muslim ya, azan dibilang berisik. Coba kita baca sedikit beritanya. Media asing menyoroti suara azan yang digemakan di Jakarta. Suara azan di Jakarta disorot melalui berita berjudul ketakwaan atau gangguan kebisingan. Wow. Indonesia mengatasi reaksi volume azan. Adalah Agen France Presse atau disingkat dengan AFP, agensi berita internasional yang berpusat di Paris, Prancis, yang menyoroti suara azan di Jakarta. Dalam laporannya, seorang warga yang menderita gangguan kecemasan terlalu takut untuk komplain. Salah satu narasumber AFP adalah muslimah usia 31 tahun dengan nama samaran Rina. Wah, pakai nama samaran. Pengidap gangguan kecemasan yang tidak bisa tidur, mengalami mual untuk makan, dan takut untuk menyuarakan komplain soal suara azan dari masjid dekat rumahnya. AFP menuliskan azan dan masjid adalah dua hal yang dihormati di Indonesia. Negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia mengkritisi azan dan masjid bisa berujung pada tuduhan penistaan agama dan ancaman 5 tahun penjara. Ya, sebenarnya ini menjadi tanda tanya ya. Kenapa media asing membahas azan di Indonesia? Apalagi judul pembahasannya dan isi pembahasannya juga bernuansa provokatif. Media asing tersebut membuat berita dengan judul ketakwaan atau gangguan kebisingan. Terus isi beritanya, media tersebut menuliskan azan dan masjid adalah dua hal yang dihormati di Indonesia. Negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia mengkritisi azan dan masjid bisa berujung pada tuduhan penistaan agama dan ancaman 5 tahun penjara. Berita ini terdengar benar-benar menyudutkan umat muslim yang ada di Indonesia. Dan khususnya masalah azan, di berita ini ingin dibangun citra bahwa azan itu adalah penyebab kebisingan. Media asing ini juga mewawancarai salah satu warga yang ada di dekat masjid tersebut, yaitu warga ini mengidap gangguan kecemasan ketika mendengarkan suara bising. Dan yang dimaksud suara bising di sini yang ditampilkan adalah atau yang diberitakan adalah azan itu. Dan anehnya media itu kenapa cuma mewawancarai satu orang itu aja, padahal yang mendengarkan azan itu kan banyak warga di sana.
bisa aja minta pendapat warga lainnya. Tapi yang jauh lebih aneh, benar-benar aneh, ini adalah media asing. Ngapain media asing ngurusin azan di Indonesia? Pihak MUI pun juga mempertanyakan mengenai hal ini. Coba kalian perhatikan di layar. Di sini ada sebuah berita dari sindonews.com. Judulnya, MUI heran media Prancis kok permasalahkan suara azan di Indonesia. Kita bacakan sedikit ya. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Anwar Abbas merespon kritik dari media Prancis perihal suara azan. Anwar mengaku heran mengapa media luar negeri sampai mengurusi hal tersebut. Ini kata Bapak Anwar, "Saya heran kok orang Prancis ikut-ikutan nyorot suara azan jauh di sana ya, di Jakarta," kata Anwar saat dihubungi Sindonews Kamis tanggal 14 bulan 10 tahun 2021. Kalau masalah berisik, keberisikan yang dibuat oleh pemerintah dan rakyat Prancis jauh lebih dahsyat, tapi mereka tidak mau menghentikannya, tambah Anwar. Memang kalau kita lihat dari jejak digital, beberapa kali media asing asal Prancis ini bermasalah dengan umat muslim, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Yang lebih parah adalah ada sebuah majalah yang berjudul atau kan bernama Charlie Hebdo. Di sana ada sebuah karikatur yang menghina Rasulullah SAW. Bahkan pemerintah Prancis pernah memajang karikatur yang menghina Rasulullah tersebut di sebuah gedung pemerintahan Prancis, dan itu tempat umum, bisa dilihat oleh semua orang yang melintas di sana. Mungkin teman-teman masih ingat, sampai akhirnya dulu kita pernah memboikot, ya, umat muslim di Indonesia memboikot produk-produk Prancis yang ada di Indonesia. Itu adalah protes kami sebagai warga masyarakat Indonesia terhadap pemerintah Prancis yang saat itu memajang karikatur yang menghina Rasulullah SAW. Dan pemboikotan itu bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan di negara-negara Islam lainnya juga. Nah, dari jejak digital itu sudah terjawab lah ya sedikit dari pertanyaan kita, kenapa media asing yaitu Prancis menyoroti suara azan yang ada di Indonesia. Coba kalian tulis di kolom komentar menurut pendapat kalian. Tapi ketika berita ini viral di Indonesia, justru di Jerman juga ada hal viral mengenai azan. Coba kalian perhatikan di layar. Ini berita saya kutip dari Obsesi News. Di sini ada sebuah berita dengan judul "Masjid-masjid di Jerman diizinkan azan lewat pengeras suara". Wah, ini menarik ini. Coba kita baca lagi ya. Kita baca dulu sedikit. Masjid-masjid di kota Jerman diizinkan untuk menyuarakan azan lewat pengeras suara saat sholat Jumat. Seluruh 35 masjid di Cologne, Jerman diizinkan melantunkan azan melalui pengeras suara. Izin tersebut diberikan setelah pemerintah kota Cologne dan warga muslim mencapai kesepakatan. Kabar itu disampaikan pemberitaan kota Cologne pada Senin tanggal 11 bulan 10 tahun 2021. Dalam kesepakatan tersebut 35 masjid termasuk yang terbesar masjid di pusat Cologne bisa mengumandangkan azan selama 5 menit sekitar pukul 3 sore waktu setempat. Masjid pusat Cologne adalah tempat ibadah umat muslim terbesar di Jerman. Ya, jadi ketika di Indonesia azan diberitakan buruk oleh media asing dengan pengeras suaranya, justru di Jerman ada sebuah berita bahwa pemerintah Jerman memperbolehkan azan menggunakan pengeras suara dengan peraturan yang berlaku. Cahaya Islam mau diredupkan dengan cara apapun akan terus bersinar di seluruh dunia. Walaupun semakin banyak penistaan terhadap agama Islam, nyatanya waktu demi waktu membuktikan semakin banyak juga orang yang memeluk agama Islam, dan itu bukan orang sembarangan seperti profesor, artis terkenal. Ya, mereka terbuka pikirannya untuk memeluk agama Islam.